Timnas Indonesia U17 mencatatkan sejarah sebagai tim pertama yang berhasil meraih 3 poin ataupun kemenangan di Piala Dunia U17 setelah tadi tim asuhan dari Coach Novarianto berhasil mengalahkan Honduras dengan skor 1-2. Ini kemenangan yang patut disyukuri, tapi belum mampu membuat Indonesia lolos ke fase gugur, yang dimana dari 12 tim yang mengincar peringkat 3 terbaik yang kuotanya hanya 8, ini Indonesia termasuk dalam 4 tim yang gagal lolos ke babak selanjutnya dikarenakan selisih gol yang kalah dengan 8 tim yang dipastikan sudah lolos. Pertama gue mau mengapresiasi bagaimana perjuangan para Garuda Muda di awal minggu lalu. Gue sempat bikin konten sebelum Timnas U17 main, gue bilang di perhelatan ini gue nggak mau berharap banyak soal prestasi karena memang terbukti secara kualitas kita masih kalah dibandingkan dengan setidaknya tim-tim di grup Indonesia. Ada Brasil di situ, kemarin kita kalah 4-0, dan ada Zambia kemarin kita kalah 1-3 juga, meskipun hari ini kalau lawan Honduras tampaknya ini selevel, meskipun kita bisa menang tipis itu pun dengan susah payah. Kalau misalnya gue flashback sedikit, di laga pembuka sebetulnya Indonesia ini memainkan laga dengan cukup baik, mencetak gol pembuka dari Sahabi Goli ketika melawan Zambia, tapi sayangnya Zambia bisa membalikkan keadaan dengan cepat. Dalam beberapa menit mereka bisa mencetak 3 gol dengan permainan yang sangat luar biasa, permainan yang kolektif, pressing yang begitu ketat sehingga Indonesia ini tidak bisa memanfaatkan momentum ketika sudah unggul sehingga harus kalah 3-1. Ketika melawan Brasil sudah dapat diprediksi, sebetulnya realistis Brasil sudah langganan menjadi peserta di turnamen seperti ini, sehingga ketika kalah 4-0 hasil yang sudah bisa diprediksi sebelumnya. Tapi sangat disayangkan dikarenakan kekalahan 4-0 tersebut yang membuat ataupun berkontribusi pada ketidaklolosan Indonesia untuk bisa lolos ke fase grup, karena itu yang membuat saat ini perbandingan antara gol dan kemasukan menjadi -5 yang membuat Indonesia tidak lolos ke fase grup Piala Dunia U17. Itu yang menjadi catatan. Dan sebetulnya ketika hari melawan Honduras, ketika mendapatkan lawan yang selevel, Indonesia tampil begitu dominan, ada belasan shoot, ada kalau nggak salah ada 7-8 on target, tapi memang tampak anak-anak ini tidak tenang secara mental. Mereka tidak bisa memanfaatkan peluang, terburu-buru. Itu yang terjadi dan juga diakui sebenarnya oleh Coach Novarianto ketika melawan Zambia. Di babak pertama mereka bermain sangat buruk, mereka terlihat ada beban di sana, meskipun kita paham ini adalah level tertinggi untuk kelompok umur 17. Tapi ketika sudah berada di level tersebut, seharusnya para pemain bisa bermain lepas, bisa bermain enjoy. Tapi itu tidak bisa dilakukan oleh Evandra dan juga kawan-kawan. Meskipun waktu lawan Zambia di babak kedua, ketika sudah masuk ruang ganti, sempat mungkin diberikan motivasi oleh Coach Nova dan tim kepelatihan, permainan tampak membaik. Zambia pun lebih menunggu waktu itu, lebih membiarkan kita bermain bola, dan sebetulnya ada beberapa peluang yang dapat dihasilkan oleh timnas meskipun tidak bisa dikonveksikan menjadi gol. Itu yang menjadi catatan, dan itu terjadi pada hari ini. Meskipun kemenangan 2-1, tapi gue harus ngomong masukan kepada para pemain, khususnya di pemain lini depan. Mereka bermain terlihat sangat terburu-buru, sangat tidak tenang, meskipun secara permainan kita di atas Honduras. Tapi sangat disayangkan banyak peluang yang seharusnya bisa menjadi gol itu tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Tapi ya akhirnya gue harus mengapresiasi juga teman-teman U17 yang sudah berjuang, sudah memberikan yang terbaik untuk Indonesia, mencatatkan sejarah yang tadi gue pertama kali bilang di awal video, bahwa ini merupakan kemenangan pertama Indonesia di perhelatan Piala Dunia U17 dan juga kemenangan tim pertama dari Asia Tenggara yang bisa mendulang 3 poin di turnamen sebesar Piala Dunia U17. Tapi tentu ada catatan yang tadi gue udah jabarkan, dan selain dari tadi ketidaktenangan mental para pemain, kedalaman squad yang gue lihat juga masih menjadi PR untuk mungkin federasi dan juga tim kepelatihan untuk turnamen selanjutnya. Karena
Piala Dunia U17 ini akan dimainkan setiap tahun seperti turnamen rutin, yang tentu Indonesia harus memiliki pasokan pemain yang dalam untuk bisa tidak hanya berpartisipasi tapi bersaing dengan tim-tim di dunia. 48 tim terbaik di dunia, sekali lagi gue bilang gak semua tim bisa lolos, bahkan di Asia Tenggara hanya Indonesia mungkin yang bisa lolos ke fase ini untuk tahun ini, sehingga itu harus diapresiasi. Tapi ini juga menjadi warning dan juga catatan, karena kalau gue lihat di turnamen kali ini, di mana U17 ini sebetulnya tim yang sudah bersama sejak Piala AFF U16 tahun lalu. Ketika itu kita kalah lawan Australia, dramatis, kartu merah waktu itu, meskipun kita bisa memberikan perlawanan, tapi sejak tahun lalu tersebut hingga tahun ini tidak banyak perubahan ataupun tidak banyak tambahan pemain. Hanya ada 2 pemain diaspora, di mana 1 batal, hanya 1 kiper yang tadi juga bermain cukup baik. Ini yang harus menjadi catatan dan juga PR federasi kalau menurut gue, karena kebanyakan dari tim ini bermain di EPA. Kita tahu meskipun sudah lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tapi gue setuju dengan pendapat beberapa pandit yang mengatakan sebetulnya EPA itu harusnya diterapkan ataupun dijalankan seperti roda kompetisi 1 musim penuh, sehingga para pemain ini bisa merasakan persaingan yang real. Mereka bisa main week by week, sehingga secara touch, secara feel mereka bisa bermain lebih baik. Dan tentu itu pasti akan berpengaruh ketika mereka berpartisipasi dan juga bermain di turnamen seperti Piala Dunia. Karena kita tahu EPA kita hanya bermain beberapa bulan, akan sangat berbeda ketika mereka bermain full kompetisi. Tapi pertanyaan selanjutnya, kalau sekarang saja di Liga 1 ada beberapa klub yang dikabarkan ini menunggu gaji, kesulitan gaji untuk bisa menjalankan tim selama 1 musim penuh, tentu gue harus memendam harapan itu. Karena kalaupun di level Liga 1 aja masih ada tim yang kesulitan untuk membiayai tim berkompetisi secara penuh, gimana bisa membiayai tim bawahnya gitu, gimana membiayai tim EPA-nya gitu. Itu juga menjadi catatan yang tentu federasi harus bisa mencarikan jalan keluar, dan menurut gue harus ada willingness, harus ada political will untuk bisa melakukan itu. Dan gue harapkan fokusnya sekarang sudah di situ, agar nantinya fondasi dari timnas kita di kemudian hari bisa terbangun dari grassroots, dari akar rumput. Dan selain itu juga mau nyorotin selain dari kedalaman squad yang juga harus menjadi perbaikan, dan gue harap ke depan akan ada pemain-pemain muda yang menjanjikan. Karena kalau kita lihat tadi ada beberapa posisi yang tidak dapat digantikan, tidak bisa pemain dari bangku cadangan yang memberikan perbedaan yang signifikan, karena pemainnya itu aja, meskipun memang sekali lagi mereka sudah memberikan terbaik. Tentu ini harus menjadi PR agar nantinya Indonesia tidak hanya bisa berpartisipasi setiap tahun, tapi bisa bersaing, bahkan semoga kita bisa juara, meskipun itu harus melalui proses yang sangat panjang. Jadi sekali lagi gue mengapresiasi seluruh perjuangan dari timnas U17, para pemain, official, Coach Nova, Bang Zaki, manajer, terima kasih sudah berjuang di sana, dan semoga kita bisa kembali ke sana tahun depan dan juga memberikan hasil yang lebih baik. Ingat kalian, jangan bully para pemain, ini masih pemain-pemain muda, biarkan mereka berkembang, mereka sudah memberikan yang terbaik, dan semoga mereka ke depan bisa menjadi pemain lebih baik dan juga bisa menjadi fondasi untuk timnas senior ke depannya.